Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau sehat semuanya kita pada hari ini bisa belajar dengan baik. Tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan tercapai. Baik, sebelumnya Bapak cek dulu siapa yang hadir hari ini? Tidak ada Pak, kurang tahu. Kalau begitu Bapak minta di bawah tempat duduk kalian dan di kolong-kolong mejanya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada sampah silakan sampah diambil dan dibuang ke tempat sampah. Bagaimana? Sudah selesai ya. Baik, saya akan mengabsen dulu untuk kehadiran hari ini. Ibrahimovic Aditya Hadir Pak. Firmansyah Hadir. Aulia Siti Ainam. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa memulai materi tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelumnya Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Pak. Sebelum belajar alangkah baiknya berdoa. Berdoa tenang dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan ya pada hari ini kita dapat belajar dengan baik. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tersampaikan dan dapat tercapai tujuan daripada pembelajaran tersebut. Dan sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama awali juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Siap ya, dipimpin oleh Ainam. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan karakter kita akan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Baik, sebelum kita membahas tentang materi pada hari ini, terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu satu, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan baik dan benar. Yang kedua, menelaah dan mengelompokkan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam bingkai negara kesatuan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat,
mengevaluasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di pertemuan kedua, mempresentasikan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang kedua, mengevaluasi sikap selektif dalam berbagai kemajuan iptek. Yang ketiga, membangun sikap selektif dalam berbagai kemajuan iptek. Selanjutnya, indikator atau kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, menguraikan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dan mengelompokkan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, menganalisis sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kemudian mengevaluasi sikap selektif dalam kemajuan iptek. Dan terakhir, membangun sikap selektif dalam kemajuan iptek. Nah, untuk selanjutnya kalian simak tayangan video berikut ini. Setelah itu nanti kalian akan mengetahui apa tayangan daripada video berikut ini. Silakan untuk disimak.
akan kita bahas perkembangan fintech di dunia dan di Indonesia. Perkembangan fintech di dunia dapat kita lihat terjadinya beberapa revolusi teknologi dibagi menjadi dua bagian, sebelum abad ke-20 dan bagian sesudah abad ke-20 dan setelahnya. 1. Sebelum abad ke-20, belasan ribu tahun yang lalu, Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut, panen dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian tahun 1444, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Berkat penemuan ini, berkembang revolusi ilmu pengetahuan, mana pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas sejarah. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi mesin sebuah meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. Pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, mengenal CD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik, sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang mudah. Barulah kita masuk dunia komputer, dimulai dari kimia, meripal, kalkulator, dan komputer. Komputer menggunakan transistor atau UNIVA. Tahun 1953, IBM mengeluarkan komputer dari seri 450 dan 700. Kemudian tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer personal atau PC. 3 tahun kemudian, Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem Bagaimana tayangan video tadi? Menarik bukan? Dengan menyaksikan atau menyimak video yang telah ditayangkan tadi, tugas kalian sekarang adalah menganalisis daripada ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan tugas, Bapak minta kalian secara berkelompok. Nah, silakan sekarang dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, silakan. Silakan. Ya, disiapkan. Ya, duduknya berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Ya. Diangkat. Dan KPD ini silakan KPD yang kemarin yang saya bawa. Ya. Sudah dibentuk kelompoknya semuanya? Sekarang Bapak minta setiap kelompok menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas sesuai dengan tugas masing-masing. LKPD-nya silahkan dibuka. Yang kemarin LKPD-nya mana? Nah, kemudian dari LKPD ini kalian harus menyimak
materi yang telah disampaikan tadi, kemudian hasil daripada analisis tadi kalian tulis di kertas lembar. Kemudian setelah itu dari perwakilan kelompok harus ada yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Yang berikutnya dari hasil diskusi dengan kelompok, kemudian ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Bisa dipahami? Ya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang ada di LKPD. Silakan. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekali lagi Bapak kasih waktu ya 10 menit. Ya, silakan. Permasalahan-permasalahannya boleh kalian ngambil referensi dari buku ataupun dari internet. Baik, Pak. Silakan dicari dengan referensi buku-buku yang lain ya. Ini yang jawabannya. Muka dulu. Ini lu nyari yang ini nih ya. Berdua. Dari sana.
3 menit lagi. Silakan ya. Setelah ini kalian harus mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Kelompok 3 udah? Ya. Lanjutkan. Kelompok 1 mana kelompok 4? Ya, lanjutkan. Nah, kalau sudah semua, sekarang gilirannya untuk mempresentasikan. Ya, Pak. Nah, kalau memang ini sudah dikerjakan semuanya, kelompok 1 sudah semua? Ini Pak. Sudah mana kelompok 1? Ini Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. 3? Ini, Pak. Nah, kelompok 4? 5? Ya. Kalau memang itu sudah dikerjakan semuanya, sekarang gilirannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan kelompok-kelompoknya. Silakan. Kelompok mana dulu atau kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan hasil diskusi tadi? Silakan. Baik saya Pak. Siap. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan iptek. Menurut saya dan kelompok saya yang sudah diskusi, Pancasila sebagai pegangan hidup dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila. Pengaruh-pengaruh negatif kemajuan iptek dapat kita hindari. Sudah Pak. Ada yang menambahkan atau memberikan komentar tentang pendapat kelompok 1? Cukup. Nah, kalau sudah merasa kelompok 1 cukup, tidak ada tambahan? Tidak ada. Cukup. Nah, mana kelompok berikutnya yang mau mempresentasikan hasil diskusi tadi? Saya Pak, Siap, silakan. Sebutkan nama. nama saya Muhammad Ali Rehan, perwakilan dari kelompok 3 mengenai mengapa ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Menurut pendapat kelompok saya yang sudah didiskusikan, ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Cukup Pak. Cukup. Ada yang mau menambahkan pendapat yang lain barangkali terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Tidak ada Pak. Boleh saya tambahkan? Ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena hidup tanpa menggunakan teknologi kita akan merasa kesulitan. Dan teknologi tidak terlepas daripada buah karya daripada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi secara beriringan harus berjalan dengan baik. Paham maksudnya? Berikutnya, kelompok mana? Silakan. Saya bisa perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai uraikan bagaimana menurutmu tentang perkembangan iptek di dunia setelah abad ke-20. Menurut saya dan kelompok saya, perkembangan iptek di dunia pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan ke era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, komputer DVD, mesin Mac, dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga
Berikan aplaus yang baru untuk kelompok yang telah mempresentasikan dengan lengkap dan bisa dipahami, ya, cukup jelas. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Jangan kalah dengan kelompok 3. Siapa yang mau presentasikan? Saya Pak. Silakan. Saya Siti Noladia dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya terkait dengan perkembangan IPTEK di Indonesia sebelum abad ke-20. Menurut saya dan pendapat saya, perkembangan IPTEK Indonesia sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian di bidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu Padusi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan proyek atas perahu tersebut. Barulah masuk ke bidang busana. Rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Terus berkembang ke bidang lainnya seperti arsitektur atau rumah adat dengan candi-candi megah, contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Sekian itu pendapat saya dan kelompok saya. Bagus sekali ya kelompok 4. Daripada kerja kelompoknya ternyata lebih bagus dan bisa dipahami. Bagaimana juga dengan kelompok yang terakhir? Kelompok mana? Kelompok 5. Silakan. Saya Priadi Putu Sentana ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut pendapat dari kelompok saya, pengaruh negatif IPTEK di bidang ekonomi bisa menyebabkan terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, juga meningkatnya sifat konsumtif, serta kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Cukup. Nah, ada yang menambahkan pendapat atau hasil diskusi daripada kelompok 5? Ternyata IPTEK itu sangat memberikan pengaruh, ya, baik pengaruh di dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya pengaruh IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham maksudnya semuanya ya? Paham. Oleh karena itu, berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing kelompoknya. Bapak harap ini cukup bagus dan cukup menarik ya. Mudah-mudahan di berikutnya kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih baik lagi. Terima kasih ya. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya dari tiap-tiap kelompok tadi, ada yang bisa menyimpulkan dari semua materi tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4 secara keseluruhan? Ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok 1? Kelompok 2? Nah, baik, kalau seperti itu akan Bapak simpulkan ya mengenai materi pembelajaran dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat memberikan pengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Pengaruh positif di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, maupun pengaruh negatif ya baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kemudian
kesimpulan berikutnya adalah bahwa di dalam pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, tetap nilai-nilai Pancasila harus menjadi pegangan utama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, maka nilai-nilai negatif akan dapat dihindari. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Berikutnya, kalian simak tayangan video berikut untuk materi di pertemuan berikutnya. Siap ya? Disimak semuanya. Setelah itu kalian akan disuruh mempresentasikan kembali hasil daripada ilmu pengetahuan dan diskusi. teknologi merupakan bentuk pengajuan peradaban manusia melalui akal dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia menciptakan berbagai teknologi untuk menunjang kehidupannya. Contohnya, mulai dari smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita hingga satelit luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi pada era global? Bidang teknologi apa saja yang selalu mengalami perkembangan? Untuk menemukan jawabannya, ambil cemilan dulu, lalu nikmati video ini sampai selesai. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat perkembangan teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat. Perlombaan teknologi luar angkasa dimulai setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran Sputnik 1 untuk mengumpulkan data mengenai konsentrasi elektron yang terdapat di ionosfer bumi. Kemudian, pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan makhluk hidup, yaitu seekor anjing bernama Laika. Uni Soviet kembali mengungguli Amerika Serikat dengan mengirim manusia pertama ke ruang angkasa pada 12 April 1961. Manusia pertama itu adalah Yuri Gagarin. Ia berhasil mengelilingi orbit bumi selama 108 menit dengan menggunakan wahana Vostok 1. Kemudian, pada 16 Juni 1963, dengan menggunakan wahana angkasa Vostok 6, kosmonot Uni Soviet Valentina Tereshkova menjadi perempuan pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kesuksesan Uni Soviet melalui misi Sputnik membuat negara pesaingnya, Amerika Serikat, berusaha untuk mengembangkan roket dan teknologi luar angkasa. Amerika Serikat baru meraih sukses pada 31 Januari 1958 ketika misi Explorer 1 berhasil mengorbit bumi. Kemudian Presiden Amerika Serikat kala itu, Eisenhower, menandatangani berdirinya National Aeronautic and Space Act atau NASA. NASA berambisi melampaui pencapaian Uni Soviet dengan meluncurkan program penerbangan manusia ke bulan dalam misi Apollo. Misi pendaratan di bulan baru mencapai kesuksesan melalui program Apollo ke-11. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat ke bulan pada 16 Juli 1969. Teknologi luar angkasa pasca perang dingin terlihat dengan pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1968. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulu pernah bersaing. Teknologi antariksa sebagai suatu infrastruktur yang dapat membantu hidup manusia. Contohnya adalah teknologi satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi,
satelit iptek, dan satelit militer. Kemajuan teknologi luar angkasa atau antariksa juga memengaruhi perkembangan penelitian tentang planet-planet. Masih ingat kan? Pada tahun 1930-an hingga tahun 2006, para ahli astronomi menyepakati 9 planet dalam sistem tata surya. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul penemuan planet baru yang juga masuk sistem tata surya. Selain itu, Plato yang dianggap sebagai planet terluar dalam sistem tata surya tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Perkembangan teknologi penginderaan jauh makin pesat saat ditemukan roket yang membawa satelit keluar angkasa. Perkembangan teknologi penginderaan jauh juga berdampak pada munculnya teknologi Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem untuk menemukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit. Satelit yang gagal mengorbit atau yang usia orbitnya telah berakhir akan menumpuk menjadi puing-puing. Puing satelit yang terbakar di atmosfer bumi akan menjadi sampah antariksa, menabrak satelit aktif hingga jatuh ke bumi. Sampah antariksa yang saat ini berada di orbit bumi dikhawatirkan membahayakan manusia di bumi. Ya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, kalian harus menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan materi, yaitu selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Nah, tadi LKPD-nya sudah dibagikan kan? Ya. Sekarang silahkan kalian beserta teman-teman dalam kelompoknya untuk mengerjakan tugas-tugas tadi. Silakan. Pak kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Setelah itu ya, setelah kalian melaksanakan diskusi dengan kelompok masing-masing, maka di akhir akan dipresentasikan berdasarkan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Silakan cari referensinya di sumber-sumber lain ya, yang sesuai dengan materinya. Silakan cari di sumber-sumber lain ya untuk mencari solusinya. Ya, silakan kelompoknya masing-masing bekerjasama ya. Cari informasinya atau sumbernya dari
lain ataupun dari sumber yang lain. Coba ini kelompok yang belakang sampai mana? Ya, cari sumbernya ya. Cari materinya atau referensinya di sumber-sumber yang lain. Gimana? Ini enggak? Lanjut. Oke, lanjut. Kelompok 1. Ya. Gue. Dilanjutkan. Ya, kalau sudah diskusinya, ya, sekarang waktunya untuk mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok. Coba kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Siap saya Pak. Kelompok? Kelompok 2. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ria, perwakilan dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai bagaimana peranan pemerintah dalam perkembangan iptek. Menurut diskusi kelompok saya, peranan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Iptek dapat maju dan berkembang jika pemerintah memberikan dukungan penuh, baik berwujud material maupun spiritual demi berkembangnya iptek di Indonesia. Misalnya pengadaan atau pembangunan infrastruktur. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih, tepuk tangan yang berikan. Berikutnya, Saya Pak. kelompok 1. silakan. Saya mewakili kelompok 1, nama saya Sugeng Gatus. Saya akan menjelaskan bagaimana kemajuan gerakan radikalisme dan terorisme terhadap perkembangan iptek. Kami telah mendiskusikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi menggunakan adanya gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku memiliki keterampilan dan merakit senjata, merakit bom dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Ada yang menambahkan dari pendapat kelompok 2? Go. Terkait dengan apa tadi? Dengan masalah apa? Menjelaskan
pengaruh radikalisme ya, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya kelompok mana yang mau meneruskan? Kelompok 5. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Putri Jendela. Saya ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami tentang uraikan pengaruh globalisasi terhadap perkembangan iptek. Arus globalisasi memacu perkembangan iptek di Indonesia karena globalisasi merupakan penghilang batas-batas suatu negara dalam sistem informasi. Jadi ada hubungan antara arus globalisasi dengan perkembangan iptek di Indonesia. Misalnya jika kita ingin keluar negeri membutuhkan waktu beberapa jam saja. Sekian. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 5? Ya, jawabannya cukup jelas dan cukup bisa dipahami. Berikutnya kelompok yang akan presentasikan mana? Silakan. Baik, kelompok 3 Pak. Baik, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad 21 dalam bidang sosial budaya. Ya, yang hasil dari diskusi kelompok kami, tantangan yang akan dihadapi dalam menghadapi era globalisasi di abad ke-21 terkait dengan bidang sosial budaya adalah akan munculnya 1. Sikap individualisme, 2. Terjadinya keseragaman budaya, 3. Imperialisme budaya, 4. Keterbukaan yang lebih tinggi. Sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok. Masih ada yang belum presentasi? Kelompok mana? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Pak. Kelompok 4, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Mencontoh pengaruh positif iptek dalam bidang sosial dan budaya. Pengaruh positif iptek dalam bidang sosial dan budaya diantaranya A. Meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. B. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. C. Memudahkan dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. D. Informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain. E. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. F. Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetap bisa berinteraksi, juga bisa menambah teman dari mancanegara. Cukup? Nah, kelompok 5 yang terakhir telah menyampaikan presentasinya dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Karena diskusi kita telah selesai dan pembelajaran pada hari ini juga telah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Sekarang Bapak minta setiap kelompok merapihkan tempat duduknya masing-masing, dikembalikan seperti kelompok semula. Paham? Silakan berjalan. Silakan.
Bapak minta sebentar untuk diperhatikan. Terima kasih daripada semua kelompok yang telah memberikan tugasnya dengan baik sehingga sampai dengan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok masing-masing. Nah, maka karena materi pada hari ini sudah cukup waktunya, maka akan Bapak simpulkan daripada materi-materi yang telah kita laksanakan pada pertemuan kali ini, bahwa kemajuan iptek dan dengan sikap warga negara itu harus tetap memegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek itu harus dimanfaatkan. Kemajuan iptek itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak terjebak dengan arus globalisasi yang berdampak kepada nilai-nilai yang negatif. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sikapi semua kemajuan yang ada di dunia ini dengan tetap memegang dengan nilai-nilai Pancasila. Paham semuanya? Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, sebelum pulang alangkah baiknya berdoa. Berdoa tenang, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita meninggalkan ruangan, tolong dicek kembali di ruang kelas. Tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada barang-barang yang tertinggal. Semuanya harus dalam keadaan rapi. Silakan dicek. Baik, untuk kegiatan hari ini Bapak anggap sudah cukup dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.